Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agi Hoirunisa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan alam untuk SD atau sederajat pada tema modul aktif bergerak. Dan pada modul ini kita akan belajar mengenai bahasan gaya dan gerak. Nah, gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan benda bergerak, atau bisa kita sebut juga sebagai tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Nah, ada beberapa pengaruh gaya terhadap suatu benda. Yang pertama, gaya bisa menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya kelereng yang sedang diam, lalu kita sentil, maka akan bergerak. Kemudian dua, gaya menyebabkan benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Contohnya, saat bola yang ditendang oleh pemain sepak bola ditangkap oleh kiper. Bola yang awalnya bergerak dengan cepat bisa seketika menjadi diam saat menerima gaya dari kiper. Kemudian yang ketiga, gaya dapat menyebabkan benda berubah arah. Contohnya kita melemparkan bola pingpong atau benda lainnya ke tembok, maka akan berubah arahnya menjadi ke arah sebaliknya atau menuju kepada kita. Yang keempat, gaya dapat menyebabkan benda yang bergerak menjadi lebih cepat. Contohnya kita menambah kecepatan pada mobil atau motor ataupun sepeda saat kita mengendarainya. Yang terakhir, gaya bisa mengubah bentuk benda. Ini terlihat pada saat kita membuat mainan dari plastisin. Gaya yang kita berikan pada plastisin bisa mengubah plastisin yang awalnya berbentuk segi empat misalnya bisa menjadi berbentuk yang lainnya. Nah, ada beberapa macam gaya. Yang pertama adalah gaya otot, yaitu gaya yang dilakukan oleh otot-otot pada tubuh kita. Contoh gaya otot yang pada aplikasinya adalah saat kita mendorong meja ataupun saat kita mengangkat lemari seperti pada gambar. Kemudian gaya pegas merupakan gaya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh karet pegas yang diregangkan, memiliki elastisitas sehingga bisa saat kita regangkan bisa kembali ke bentuk semula. Nah, itu disebut sebagai gaya pegas. Yang ketiga, gaya listrik statis dimiliki oleh benda yang memiliki muatan listrik sehingga bisa menarik benda di sekitarnya. Contohnya saat kita menggosok-gosokkan sisir ke rambut kepala, kemudian kita dekatkan kepada potongan-potongan kertas, maka potongan-potongan kertas tersebut akan bisa menempel pada sisir tersebut karena ini mengalami gaya listrik statis. Selanjutnya ada gaya magnet, yaitu gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet bisa menarik benda-benda yang bersifat magnetis. Selanjutnya gaya gravitasi merupakan gaya tarik atau kekuatan bumi untuk menarik benda ke bawah. Contohnya apel yang jatuh dari pohonnya, kemudian kita jatuh dari kursi ke bawah, nah itu merupakan akibat dari gaya gravitasi. Selanjutnya adalah gaya gesek, yang merupakan gaya yang timbul akibat gesekan antara dua permukaan benda. Contohnya saat kita berlari, maka terjadi gesekan antara lantai dan juga alas sepatu kita. Selanjutnya, tadi disebutkan bahwa ada yang namanya gaya magnet. Nah, gaya magnet itu bisa menarik benda yang bersifat magnetis. Nah, berdasarkan sifat tersebut, maka terdapat dua jenis benda, yaitu ada benda magnetis dan juga ada benda non-magnetis. Benda magnetis berarti bisa ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetis itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Biasanya benda yang mengandung unsur besi itu merupakan benda yang magnetis. Nah, ini ada beberapa contoh benda magnetis dan juga non-magnetis. Benda magnetis contohnya ada pada gunting, obeng, jarum, sendok stainless, dan juga garpu stainless. Sedangkan benda non-magnetis biasanya terbuat dari kayu, kertas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita belajar tentang gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat gaya gesek pada kehidupan sehari-hari yang pertama adalah membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Contohnya seperti tadi, kita menggunakan sepatu anti-slip, maka kita akan terhindar dari tergelincir karena ada perbesaran gesekan di sana. Kemudian menghentikan benda yang sedang bergerak. Ini misalnya pada rem. Kemudian kerugian gaya gesek pada kehidupan sehari-hari yang pertama adalah menghambat gerakan. Jadi semakin kasar atau semakin besar gesekan pada suatu benda, pada dua buah benda, maka akan semakin sulit untuk bergerak. Kemudian menyebabkan benda menjadi aus karena terlalu sering terkena gesekan. Nah, ada beberapa cara untuk memperbesar gaya gesek. Yang pertama, contohnya pada ban kendaraan yang dibuat beralur, kemudian pemberian sol anti-slip pada sepatu atau sandal, dan juga menggunakan pul pada sepatu pemain sepak bola. Sedangkan untuk memperkecil gaya gesek, contohnya adalah
roda pada sepatu roda sehingga lebih licin, kemudian memberi pelumas pada rantai kendaraan untuk memperkecil gesekan, kemudian menggunakan kayu berbentuk bulat untuk mendorong benda berat seperti meja ataupun lemari. Nah, tadi disebutkan bahwa gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda menjadi bergerak. Nah, di sini disebutkan bahwa gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Nah, bisa kita lihat di sini ada 2 orang pemain bulu tangkis yang sedang memainkan permainan. Ya, pada saat bermain bulu tangkis akan terjadi perpindahan di mana pemain akan berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya saat mengejar koknya. Kemudian perpindahan adalah perbedaan posisi awal dengan posisi akhir. Artinya jika kita dari A kemudian ke B, maka perpindahannya adalah dari A ke B. Gitu ya. Dan bisa kita sebut juga sebagai lintasan terdekat antara posisi akhir dan juga posisi awal. Nah, perpindahan ternyata tidak sama dengan jarak. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang di sini ya. Nah, jarak itu adalah panjangnya lintasan yang ditempuh. Jadi seluruh lintasan yang ditempuh itu disebut sebagai jarak. Sedangkan kalau perpindahan itu hanya perbedaan saja dari posisi akhir ke posisi awal. Nah, di sini kita lihat ya, awalnya kita berada di titik A, kemudian pada titik B, dan kita beralih lagi ke titik C. Kalau kita bertanya jarak dari A ke C, nah maka jawabannya adalah dijumlahkan dari A ke B tadi kita tempuh berapa, lalu B ke C berapa. Jadi jawaban yang benar untuk jika ditanya jarak dari A ke C adalah 23 cm, 10 ditambah 13. Sedangkan jika ditanyanya perpindahan, maka kita ambil jarak terdekat, lintasan terdekat maksudnya ya, lintasan terdekat dari A ke C. Jadi tidak usah kita hitung dari A ke B kemudian ke C, tapi langsung saja A ke C. Nah, itu disebut sebagai perpindahan. Jadi perpindahan di sini hanya sebanyak 4 cm saja. Jadi kalau misalnya kita berlari dari A ke B kemudian kembali ke A lagi, maka jaraknya adalah 10 meter, sedangkan perpindahannya adalah 0 karena tidak ada perbedaan antara posisi awal dan juga posisi akhir. Nah, itu saja untuk bahasan pada gaya dan gerak pada modul aktif bergerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.